Oke, mungkin lanjut. Di sini saran dari penutor, sebelum masuk ke video ini, saya sarankan untuk belajar ulang kalkulus 2 mengenai series, partial fraction, dan transendental fungsi. Dan tambahan kalkulus 3 mengenai multivariable kalkulus dan vektor kalkulus. Ini jujur akan sangat penting dan memudahkan kalian dalam UAS nanti. Lanjut. Materi yang dibahas untuk bab 4, apa itu kontur, integrasi bilangan kompleks, memakai integrasi kontur, teorema Cauchy-Grosset, formula integral Cauchy, teorema Green, dan dalam bidang kompleks memakai vektor kalkulus. Bab 5, barisan dan deret di bilangan kompleks, deret Taylor, deret Lorentz. Dan untuk bab 7, residu dan cara mencarinya, teorema residu Cauchy, tipe titik singular, zero dan pole. Bab 8 yaitu integrasi tak pasti, dan yang seterusnya saya tidak menjelaskan sini karena kemungkinan juga tidak akan keluar di soal. Namun juga materi yang sesudah bab ini jujur kita tuh belum dipelajari sama dosen kita juga, materinya tuh di luar yang belum kita pelajari. Contoh seperti deret Mandelbrot seperti itu, kami belum ada background dalam materi itu, jadinya buat di video ini saya tidak menjelaskan. Oke, bukan contohnya ya. Integral bab 4. Nah, kontur adalah sebuah kurva yang halus berpotong-potong. Maksud dari ini apa? Maksudnya jika kau punya sebuah plan, contoh nih plan nih, sebuah plan ya, dan kamu buat sebuah garis di plan itu, sebentar ya. Nah, kamu juga buat sebuah garis di plan itu, tanpa melepaskan pena kamu dari kertas itu disebut kontur. Jadi kalau kamu punya nih garis set itu namanya kontur. Saja itu sih. Dan jalan yang diambil oleh fungsi untuk menghasilkan sebuah nilai itu, mau itu integral, turunan, dan lain, itu gue kontur. Jadi kalau kamu punya di sini Z0, sini C1, nilai dari sini, nilai ke sini juga, tapi akan beda. Jadi kalau kamu punya C1 sini, ini C2 sini, nilai akan beda sesuai dengan jalan yang dijalani oleh integral atau enggak turunannya. Oke, mungkin lanjut ya. Integral bilangan kompleks itu merupakan integral dari sebuah fungsi dari A ke B melewati jalan kontur. Kenapa kita harus melewati jalan kontur? Karena setiap jalan yang diambil oleh integral akan menghasilkan nilai yang berbeda, walaupun titik awal dan akhirnya sama. Nah, namun ada juga fungsi yang independen dari jalan yang diambil. Maksudnya nilai yang dihasilkan kontur hanya dipengaruhi oleh titik awal dan titik akhir. Nah, itu namanya fungsinya independent of path. Jadi kalau punya titik sini Z1, sini Z2, mau ambil dari sini, atau sini, nilai akan sama. Itu namanya independent of path. Tapi kalau tidak independent of path itu, maka nilai ini semua akan beda. C2, 3 ini semua akan beda. Itu maksudnya independent of path. Juga di samping ini adalah cara-cara kalian untuk pematerialisasian integrasi bilangan kontur. Ini adalah pematerialisasian dasar yang sering digunakan, yaitu garis atau lingkaran, terus tang lingkaran. Sehingga keluar soal tuh sehingga gini sih ya, keluar soal. Oke, mungkin lanjut ya. Untuk menentukan apakah fungsi tersebut independen dari jalan yang diambil, fungsi tersebut harus analitik di domain yang seplahnya seperti connected. Nah, seperti itu maksudnya apaan tuh seperti connected? Maksudnya itu kalau kamu punya sebuah domain. Taruh clean udah nih ya. Nah, ini kalau kamu punya sebuah domain, dan domain ini bisa kamu kecilkan lagi sampai titik 0 tanpa kamu lewatin sebuah titik yang singular sini. Tanpa kamu lewatin ini, maka namanya semi connected. Tapi kalau jika ada titik sini ya, singular, dan kamu butuh kamu lewati titik ini, pas kamu kecilin, itu namanya multiply connected. Di sini kalau f besar sini ya, namanya tuh adalah anti turunan. Jadi kalau kamu punya sebuah fungsi sini, kamu cari aja anti turunannya, langsung kamu masukin aja titik di sini
sini B, ini A, kamu masukin aja sini B, sini masukin A, kamu kurangin, kamu dapat nilainya. Tapi ingat ya, untuk kamu bisa lakukan ini, kamu butuh tahu dulu apakah fungsi FZ ini analitik atau holomorph di sebuah domain yang CP connected. Jika tidak, maka kamu harus pakai tadi ya, pakai sebuah integrasi kontur. Oke, lanjut ya. Oke, langsung soal ya. Di sini kan kita dapat nih kalau sini nilainya itu kan, berarti kan kalau kita kan sini kan garis ya. Berarti tinggal kita pakai aja rumusnya yang di sini. Itu rumus garis pantai garis. Tinggal kita masukin aja. D kan berarti di sini ini Z1. Ini Z2. Dan rumusnya ZT sama dengan Z1 ditambah T Z2 dikurang Z1. Z1 itu min I, jadi min I plus T 2 plus I min I. Itu sama dengan min I ditambah T 2 tambah 2I. Ingat ya, kalau pada sini berarti garis ini berarti dari 0 sampai 1. Dan kita tahu nih, karena kan kalau turun fungsi kontur tuh turunannya, kalau kita cari integralnya itu kan itu perlu tahu dulu ya. Apa itu untuk transaksi itu tahu dulu apa turunan dari ZT ini lo dapatkan DT. Jadi pakai dia tinggal turunin ini, turunin berarti sama dengan dari 2 tambah 2I. Berarti kita masukin nih 01 min I plus T 2 tambah 2I. Ini dimasukin ya ke fungsi ini, ke fungsi ini. Tapi kan fungsi ini kan sama dengan Z ya, berarti tinggal kita masukinnya langsung ke sini, langsung dikali sama 2 tambah 2I DT. Jika kalian hitung ya, itu di sini saya tidak akan bikin perhitungannya, tapi kalau kalian hitung ini, sini dapatnya T 2 tambah 2I tambah T kuadrat 2 tambah 2I dari 1 ke 0. Jika kalian masukin ini, dapat nilainya 2I tambah 2. Oke, lanjut ya. Di sini kita lihat sini sebuah lingkaran ya. Lingkaran berarti kita pakai aja rumus yang tadi ya, yang Z T sama dengan Z0 ditambah sama R kali E IT. Nah, Z0 ini kan titik pusat ya. Titik pusat. Kita cari titik pusat sini. Sehingga titik pusatnya berarti kan kalau kita bikin garis sini, berarti sini adalah I ya. Di sini I. Berarti Z0 adalah I. Dengan jari-jarinya kan dari I sampai 2 ya. Dari 0 sampai 2. Berarti jari-jarinya 2 sini. RF sama 2. Berarti sama dengan I tambah 2 E I T. Berarti saya turunin sama dengan 2 I E I T. Nah, setiap masukin aja nih. Tapi ingat ya, kita kan pemain transaksi. Berarti kita tahu dulu batas akhir batas awalnya apa. Kan dari ini kan positif ya, dari sini sampai sini. Batas awal sini kan kalau kita pakai bikin sebuah radian ya. Sini kan berarti 3 per 2 pi ya. Dan sini kan berarti ke 2 pi ya. Berarti ke 2 pi. 2 pi kan sama dengan 0. Berarti sini 3 per 2 pi sampai pi. Sampai pi 2 pi atau 0. Sama aja. Karena ini kan periodik. Berarti kita masukin aja nih 3 per 2 pi 0. Kita masukin nih ke sini, kita masukin dalam fungsinya I tambah 2 E I T. Terus kita masukin turunannya yaitu 2 I E I T DT. Langsung kalau kita hitung, itu akan sama dengan 2 I E I T ditambah 2 I T dari 3 per 2 pi sampai 0. Maka ini yang sama dengan 2i plus 2. Nah, kan bisa lihat nih, nilainya sama kan? Berarti ini salah satu tanda kalau fungsi Z0 Z ini adalah independen. Independent of path.
Ini berarti kita bisa cari nilai ini dengan memakai f z2 dikurang f z1. Ya. Berarti kan kalau kita pakai tahu ini independent path, berarti dia lebih gampang nggak sih hitungnya kalau pakai ini aja. Tapi bagaimana kita buktikan ini? Buktikan kalau di independent path, berarti buktikan butuh analitik kan. Tapi ingat ya, kalau seringnya kalau z ini ya, z aja ini, z itu entire, fungsi entire dia. Itu entire. Maksudnya itu analitik di seluruh bidang. Berarti karena itu kita tahu aja nih, cari aja kita langsung arti turunan dari z ini. Arti turunan dari z itu adalah z kuadrat per 2. Nah, maksudnya arti turunan itu apa? Berarti arti turunan itu maksudnya itu jika kamu turunin arti turunannya, maka kamu dapat nilai z. Jadi cara jelas itu integralnya dah. Saya jelasin integralnya. Berarti kita masukin nih. Jadi f dari 2 tambah i dikurang f min i. Berarti kita masukin ini sini ke dalam sini. Berarti 2 tambah i kuadrat per 2 dikurang min i kuadrat per 2 maka sama dengan 2i plus 2. Dan sama tuh. Oke, lanjut. Teorema Cauchy-Gosard. Jika f analitik di dalam domain D yang simply connected dan gamma adalah loop apapun di dalam D, maka kita bisa mengecilkan loop tersebut sampai nilai integral tersebut 0. Maksudnya apa tuh? Maksudnya tuh jika kamu punya sebuah loop sini, kontur ya. Konturnya sini kamu pakai sebuah teorema namanya deformation invariance theorem. Kamu bisa kecilkan kontur ini dikarenakan ini simply connected ya, berarti nggak ada bolongan dalam domain ini. Mereka kecilkan terus sampai ke titik. Dan tahu ya, integral titik itu 0. Berarti jika domainnya kamu integralkan tuh dalamnya itu adalah simply connected dan diberi batasannya dan dalamnya itu analitik, maka kamu bisa integralkan di sepanjang kontur tersebut dalam kontur tersebut harus di dalam domain tersebut, maka hasilnya adalah 0. Ini akan sangat berguna banget pas kalian nanti cari integral. Mungkin lanjut ya. Ini formula integral Cauchy. Jika fz analitik di dalam domain simply connected D dan gamma adalah kontur tertutup sederhana, maka nilai integralnya adalah 2pi kali sama fz0, di mana z0 adalah titik singularitas dari integratnya. Jadi maksudnya apa nih? Jadi kalau kamu punya sebuah kontur tuh gini, kontur nih, dan kontur ini berada di dalam domainnya simply connected, berarti tidak ada bolongan di dalamnya, maka jika kamu mencari integral di titik z0 ini, dan z0 ini seringnya itu adalah sebuah titik singular ya, maka nilainya itu akan sama dengan 2pi dikali sama fungsinya tuh, fungsinya di mana z0 nya. Nah, ini asli ya adalah sebuah turunan dari teorema residu Cauchy. Tapi itu akan saya jelaskan nanti di menit berapa lagi. Tapi buat sekarang masukin aja dalam otak kalian kalau ini adalah cara kita tahu integral Cauchy itu apaan. Nah, di sini ada versi lebih umum ini. Versi lebih umum ya. Di sini ini akan digunakan sangat-sangat banget nanti pas kita akan menjelaskan mengenai direct Laurent. Di sini kalau kamu punya kan contoh nih 1 per z min 2 n nya sama dengan 2 dah. Maka kamu bisa cari nilainya itu tanpa kamu butuh natap. Dia kamu tahu aja nih nilai fz itu berapa? Fz 1. Dan z-nya z0 berapa? 2. Berarti 2pi per, ingat sini kan n. Pindah arah sini kan, pindah ruas. Jadi n intinya tadi kan 1 ya. 1 kuadrat. Tinggal turunannya, turun 1 tuh 0, berarti 2pi 0, berarti sama 0. Segampang itu. Ini formula integral Cauchy jujur ya akan sangat bantu kalian juga.
Akan terbantu kalian juga nanti ya pas kalian akan perhitungan ini. Oke, mungkin lanjut ya. Nah, ini adalah sebagai contoh-contoh dari integral Cauchy. Di sini kita berikan di sini. Di sini kita cari dulu titik singularitas dari nilai ini apa. Nah, titik singularitas itu di mana titiknya itu bikin nilai itu tak hingga. Nah, dan yang bikin nilai tak hingga sini berapa? Z sama dengan 1 kan? Dikarenakan kalau 1 dikurang 1 sama 0 dan dibagi 0 itu kan tidak mungkin ya. Tidak ada yang dibagi 0 itu nggak bisa. Nggak bisa. Berarti itu titik singularitas. Nanti kalian belajar nanti ya. Kalau ini titik di mana Z itu membuat fungsinya tuh ke tak hingga itu namanya pol. Namanya pol nih. Pol. Ya, kalau sini polnya tuh pol order 1. Ya. Berarti sini Z-nya bikin itu 1. Ya kan? Kita cek dulu apakah ini titik ini dalam kontur kita. Contoh nih. Apakah Z1 ini dalam kontur kita? Dikarenakan tanpa kita tahu itu di mana kalau Z-nya itu di luar kontur kita, maka nilai kita tahu langsung nilai itu 0. Karena apa 0? Karena itu memakai formula teorema Cauchy-Gorsat. Karena titik itu di luar kita kan titiknya kan di luar titik singularitasnya kan di luar semi connected kan. Berarti dalam kontur itu semua itu semi connected. Berarti kita bisa mengecilkan kontur itu sampai 0. Tapi di sini jika ada titik yang singularitas dalam yang singularitas, maka kita pakai teorema ini, formula integral Cauchy. Berarti kita masuk aja nih sini. Kontur C1 dari cos Z min 1 dz sama dengan, ingat ya, 2 pi dikali f dari cos Z ini. Dan sini 1 kan? Di satu sini. F ini apa? F itu adalah ini, atasnya nih. Berarti 2 pi kali cos 1. Itu coba tuh. Gampang kan? Lanjut ya. Di sini kita butuh, ingat ya, kita harus bikin Z-nya di bagian sini harus bikin tunggal. Berarti kita keluarkan dulu 1/3-nya. Ya, 1/3 cos Z min 1/3 dz. Cek dulu apakah 1/3 ini kayak buat nolnya kan 1/3. Berarti sini cek dulu apakah 1/3 ini di dalam kontur kita. Kan juga sini kan 1/3. Berarti dalam kontur kita. Berarti boleh kita pakai integral Cauchy. Berarti 2 pi kali cos dari 1/3. Itu jawaban kami, itu jawabannya tuh. Lanjut. Kalau ini, nah cek dulu kita. Di sini yang buat nolnya apa? Buat nol di sini adalah Z sama dengan 1 dan 2. Nah, namun nih, lihat nih. 2 itu di mana? 2 itu di luar kontur kita. Berarti 2 itu tidak akan mengaruh dan nilai dalam perhitungannya. Berarti 2 itu bisa kita keluarkan. Z min Z-nya 2 ini bisa kita keluarkan karena tidak akan mengaruh dalam perhitungan. Berarti fungsi gini. Dari cos Z per Z min 2 tutup kurung Z min 1. Z min 2 itu akan naikkan ke atas. Jadi fungsinya tersebut. Karena emang arus tersebut hanyalah Z min 1. Karena Z min 1 hanyalah Z min 1 yang membuat nilai itu 0. Tapi fungsi di sini arus analitik. Ya, ingat ya. Ingat ya. Jadi integral Cauchy itu yang analitik itu harus FZ-nya. Tapi secara keseluruhan integrat ini harus tidak analitik dalam suatu titik. Itu saja jelasnya sih. Berarti kita turunkan nih Z sama dengan 2 pi. Ini kan masuk tertulis ini. Ini 1 kan? Berarti FZ itu kan FZ 1 kan? Berarti cos 1 per 1 kurang 2 sama dengan min 2 pi cos 1. Nah, gampang kan? Ayo lanjut. Nah, kalau ini agak rumit kalau ini karena kita tuh butuh potong dulu konturnya.
awas potong, karena kontur ini lihat nih konturnya tuh memotong di sendiri. Berarti ini tidak simple. Maksudnya simple tuh apaan? Simple tuh ini simple nih. Ini simple. Tapi kalau nggak simple tuh memotong di sendiri. Nah itu nggak simple. Ini juga nggak simple nih. Ini nggak simple. Maksud simple connected itu maksudnya itu konturnya itu tidak memotong di sendiri. Nah, itu salah satu kriteria untuk fungsi memakai teorema Cauchy. Tapi nggak apa-apa. Kita bisa memisahkan itu ya. Kita bisa memisah konturnya piecewise. Jadinya kita bikin kontur ini jadinya dua bagian kontur, dua buah kontur. Nah, jadi gitu. Dua buah. Kita sebut ini C1, ini C2. Maka kita tahu ya, kalau C sama dengan C1 tambah C2. Berarti integral dari ini akan sama dengan integral dari itu C1. Sorry, amalgama saya. Integral dari C1 dari 2 tambah Z per Z min 1 kuadrat dz ditambah sama C2 2Z tambah 1 per Z plus 1 kuadrat dz. Tapi ingat ya, ingat arah konturnya. Ingat arah konturnya nih. Kita harus samakan juga konturnya sini. Lihat di sini. Kontur ini kan muter gini ya. Itu namanya kontur clockwise atau disebut CWW. Kontur clockwise itu positif. Tapi saya lihat sini. Muter gini kan? Berarti itu clockwise atau CW. Ya itu negatif. Berarti jika kita integralkan C1 ini sorry, ini C2 nih. Ini C2, ini 1, sorry. Ini C2 ini, jika kita integralkan, nilainya akan jadi negatif. Nah, cara kita mengatasi itu kayak mana? Dengan membuat ini, ingat ya. Kita buat ini, C2 yang tadinya clockwise akan sama dengan min C2 saya jadi counterclockwise. Kita ubah jadi gitu. Berarti ini akan sama dengan C1 2Z plus 1 Z min 1 kuadrat dz min C2 2Z plus 1 Z plus 1 2 dz. Nah, kita lakukan ini dikarenakan kita mau persepasi nilainya. Oke. Sini ingat ya. Di sini titik singular yang mengaruh di sini coba C1 nih. Y1 titik singular pengaruh apa aja nih? Titik singular pengaruh sini kan berarti kan cuman 1 ya. Z plus 1. Dikarenakan kalau ini C1 berarti yang harus cuman 1 nih. Kan 0 tuh di luar konturnya. Berarti ini bisa naikkan nih. Bisa naikkan ke atas. Sama C2. C2 itu yang ngaruh apa? Z0 kan? Z sama 0. Karena di kontur ini cuma Z0 yang mengaruh, tapi Z1 nggak mengaruh. Berarti kita bisa naikkan nih ke atas. Berarti ini akan sama dengan C1 2Z plus 1 per Z min 1 kuadrat dz ditambah C2 2Z plus 1 per Z kuadrat Z 1 kuadrat per Z dz. Nah, sini berarti tinggi. Kita tahu sini ini kan order 1 ya. Ini order 2. Ini order tuh order n sama dengan 1. Ini kan order n sama dengan 0. Berarti ingat ya rumus integral Cauchy tadi ya. Berarti kalau kita tadi ya C1 kan C1
Berarti C1 tadi ada 2 pi i per 1 kuadrat dikali F aksen. Dan untuk yang C2 tuh karena order 0 berarti tinggal langsung aja kita 2 pi i kali bilangnya G ya, G0. Berarti itu masukkan aja tadi ya rumus tadi. Yang tadi rumus tadi itu ini C gitu. Masuk tadi ya. Sama dengan 2 pi i min 1/12 dikurang 2 pi i 2 pi i kali 20 plus 1 0 plus 1 kuadrat. Dan kalau kita masukkan ini semua, ya jadi min 2 pi i kurang min 2 pi i sama dengan min 4 pi i.